Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 9 Februari 2026. Oh, kita berterima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu senantiasa dipelihara sama Tuhan. Senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus Bapa kita yang sangat cinta kita. Dan mari kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada Senin pagi ini tanggal 9 Februari 2026. Mazmur pasal 78 ayat 8 sampai 22 dikatakan, mereka tidak berpegang kepada perjanjian Tuhan, tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Untung besar kita sebagai anak Tuhan, kita mau komit. Ayo Bapak Ibu bersama saya, kita mau turuti kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar selama kita hidup, sisa hidup yang sisa ini, jangan menurut keinginan manusia. Jangan kita egois, tapi turutilah kehendak Tuhan. Karena di dalam rencana Tuhan ada keselamatan hidup kekal penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dalam surat Tesalonika yang pertama ayat yang kedua ayat 12, demikian firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan Tuhan, asal kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat pada firman-Nya. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu pagi ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hari Senin ini sudah di minggu yang kedua, sudah tanggal 9 Februari. Waktu begitu cepat. Biar hari-hari berjalan begitu cepat, kita lari untuk selalu hidup menurut firman Tuhan. Kita juga mempercepat, saudara, supaya hidup kita senantiasa di dalam kerohanian makin dewasa.
makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Janji Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Tuhan panggil Bapak Ibu untuk masuk di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau Tuhan jelas sudah menjelaskan, konfirmasi jelas nih firman Allah, bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam kerajaan surga yang nanti penuh dengan kemuliaan Bapak Ibu. Ya, sebab Tuhan tahu bahwa nanti dunia akan hancur, dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah, itu akan hidup di surga buat selama-lamanya. Itu saya selalu mencari kerajaan Allah. Saya selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari dosa, benci dosa. Tapi cintailah Tuhan Yesus. Cintai firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 78 ini bangsa Israel. Ya, seperti Mazmur Asaf, dia sampaikan puji-pujian dan firman Allah kepada anak-anak keturunannya. Dan firman Allah itu juga buat kita. Karena kita adalah keturunan-keturunan Israel rohani. Ya, supaya kita harus berpegang. Jangan sampai mereka tidak berpegang pada janji Allah. Makin banyak mereka mengalami murka dari Tuhan. Ya, hukuman dari Tuhan. Mazmur 78 ayat 8 sampai 22. Ya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada. Lihatin, tidak setia. Ya. Nenek moyang mereka banyak raja-raja, ya, yang dari Israel Utara itu banyak yang jahat, ya, tidak taat kepada firman Tuhan. Manase, pokoknya banyak sudah. Saya kan sudah membacakan ayatnya, Bapak Ibu sudah ikutin. Maka kita terima kasih, kita lakukan dan setiap baca firman Allah pagi malam. Dan kita mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Lihat ini. Angkatan yang tidak tetap hatinya, tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Coba ini. Efraim ini adalah suku Israel Utara. Ya, jadi Israel kan sudah saya terangkan. Sejak Salomo ya meninggal, itu kan diganti anak-anaknya. Ya, jadi mereka ada Rehabeam, Yerobeam. Itu semua dibagi ya, utara dan selatan. Ya, utara 10 suku salah satunya Efraim. Ya banyak itu. Ya, tapi yang bagian selatan Yehuda dia lebih bagus, masih lebih bagus. Ya, lebih taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi Israel yang bagian utara, banyak banget raja-raja, salah satu Manasye, banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut ketahuan. Ya, enggan, tidak mau. Bandel mereka, keras kepala, tegar tengkuk. Ini puji Tuhan pembelajaran buat kita semua. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang tegar tengkuk. Jangan menjadi orang Kristen suka marah-marah. Jangan menjadi anak Tuhan yang suka berkeluh kesah, ngomel, ya komplain melu, tidak pernah bersyukur. Seperti mereka tuh, jangan saudara. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Dia tidak tahu diri. Pada bangsa Israel banyak malah mujizat-mujizat. Waktu dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian lewat Laut Tebrau, itu mujizat Tuhan dinyatakan. Terus pada waktu di Midian, saudara, itu banyak mereka itu ditolong sama Tuhan, bukit batu terbelah dan keluar air. Ya, jadi mereka banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ya, tapi mereka tidak tahu diri. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bandungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu yang tadi saya terangkan di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dibuatnya air turun seperti sungai. Tapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan multi nafsu mereka.
Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Coba nih, keras kepala mereka menghina Tuhan. Ya. Maka dikit yang masuk dalam tanah perjanjian. Ya, tidak semua diselamatkan karena mereka tegar tengkuk, banyak yang mati di panggul karena mereka terlalu keras kepala, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ya, justru itu di sini kita bisa belajar supaya kita tidak tiru seperti mereka. Tapi ikutilah firman Tuhan seperti dalam pujian. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan, ya. Karena Tuhan punya rencana supaya Bapak Ibu bersama saya masuk di dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaannya. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Uang menghina Tuhan, keras kepala dia. Ya. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Terus ayat 22 yang terakhir. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripada ini. Bukti saudara. Karena mereka tidak percaya. Banyak mengalami musibah-musibah. Banyak mengalami peperangan, kekalahan-kekalahan. Karena hatinya tidak taat kepada firman Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Supaya apa yang dialami oleh bangsa. Jangan kita mau kembali kepada jahat dunia ini. Jangan kita ikuti keyakinan. Jangan kita ikutin seperti mereka. Tapi mari kita mau belajar rendah hati. Mau belajar hidup takut akan Tuhan. Mau belajar kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau taat. Kita mau cinta setia sama Tuhan. Dan kita mau belajar ucap syukur atas segala perkara yang Tuhan nyatakan. Supaya hari-hari kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam cintanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab orang cinta Tuhan dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Tapi orang yang tidak mencintai Tuhan itu akan terkutuk, saudara. Itu tertulis dalam 1 Korintus 16:22. Tapi marilah kita semua mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan tegar tengkuk. Tapi kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dan melalui firman Tuhan pagi, mari kita jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, tapi kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita berpegang pada janji Tuhan. Dan kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Makin hari, makin cinta Tuhan. Makin dewasa di dalam Dia. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, hidup kita diberkati. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.